Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengobrol bareng dengan Nanda Yusuf Christopher. Selama keberadaannya di Makassar, dikepoin aja mau tahu sejauh mana Nanda Yusuf ini selama di Makassar itu aktivitasnya ngapain aja. Terus apakah selama tinggal di Makassar itu sudah senang? Itu aja. Bagaimana Nanda Yusuf? Sudah berapa lama tinggal di Makassar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tanggal 1 ya, kemarin ya, tanggal 1 ke sini 1 berarti Juli terhitung. berarti ya? Ya, terhitung sudah 2 bulan lebih sih. Juli, Agustus, September. Masuk Oktober sekarang ya? Iya. Ya, berarti sudah 2 bulan lebih ya? Iya, betul sekali. Oke, selama ini Nanda Yusuf itu tinggal di mana sih sebenarnya? Tempat Di tinggal. Makassar, ya tempat tinggal. Tempat tinggal, dibilang Dengar tempat sih tinggal soalnya ya. tempat tinggalnya banyak banget ya? Iya, banyak banget. Jelas. Ada lebih dari 3. Oh iya, ya, alhamdulillah. Tapi senang di tempat, ketiga tempat itu senang ya? Iya, senang. Oke. Benar, senang sekali. Terus sudah beradaptasi dengan orang-orang Makassar juga? Sudah banyak sih, udah banyak orang yang saya temui, saya ajak ngobrol awalnya itu, terus lanjut ke lebih silaturahmi seperti itulah ya. Ya. Saling kenal, makin erat, berbagi cerita gitulah. Saya banyak belajar dari orang. Berarti orang Makassar gimana menurut Nanda Yusuf itu? Ramah kah? Atau gimana? Keangkuh kah? Atau cuek kah? Atau seperti apa di mata Nanda Yusuf? Orang Makassar. Iya. Orang Makassar, karena saya dari kota ya, orang Makassar itu unik dari logatnya. Terus ramah. Di sini menjunjung adab. Saya merasakan hal itu, adabnya yang ditinggikan. Iya. Alhamdulillah ya. Baik sih, baik banget malah. Oh iya. Iya. Ramah-ramah ya. Iya, karena ya Allah itu pertemukan hambanya dengan orang yang baik. Betul sekali. Selalu. Oke. Ngomong-ngomong sekarang udah tahu tinggal di Makassar. Iya. Udah hampir 3 bulan ya. Sekarang yang mau saya tanyakan itu sebenarnya sebelum ke Makassar ini apa pernah tinggal di tempat lain sebelum pindah ke Makassar? Sebelum pindah ke Makassar? Iya, soalnya kan yang saya dengar-dengarnya itu sudah mengucapkan ijab kabulnya, syahadatnya itu sebelum masuk ke Makassar kan? Iya. Ada kan itunya videonya? Iya. Ada cerita lucu ya, di ada situ. cerita. Iya, itu pingin tahu sedikit. Apakah selama bersadat itu sudah pernah meninggalkan rumah atau memang langsung dari waktu mau berangkat ke Makassar itu langsung tiba-tiba berangkat ke Makassar saja, meninggalkan rumah atau seperti apa? Tanggal 1 kan kepergian saya ke sini, tapi tanggal 27 itu syahadat pertama kali saya. Waktu itu saya masih di Bekasi, masih satu rumah dengan keluarga, komunikasi tetap terjaga, dan di situ punya cerita lucu sebenarnya Bunda. Sebelum bersyahadat itu ingat waktu itu hari Minggu. Hari Minggu ke gereja untuk umat Kristen kan ya. Nah, sedang pada saat itu kondisinya itu pandemik. Nah, pandemik jadi susah keluar. Saya memaksimalkan waktu bagaimana saya bisa bersyahadat dan itu tanpa dihalang-halangi, tanpa disuruh pulang sampai kan kalau misalnya kita keluar tuh dikit-dikit disuruh pulang gitu-gitu kan. Nah, itu saya jadikan alasan. Pada hari itu kami semua sekeluarga ke gereja. Saya masuk cuma di terasnya doang. Masuk cuma di terasnya doang, yang lain sudah pada naik kan. Gereja saya lantai 5 ya, 5 lantai ya. Nah, itu dari lantai 5 saya turun. Jadi tapi sempat masuk ke gerejanya sebenarnya sampai lantai 5. Sebenarnya sampai di teras doang sih. Oh, sampai teras doang. Iya. Iya, sampai di teras doang. Terus? Ya, seperti itu. Nah, pas sudah aman dalam artian sudah di atas semua lah ya orangnya. Nah, itu saya putuskan untuk pergi ke salah satu masjid. Tapi sebelum semua direncanakan, ada momen ketika satu malam
sesuatu hal itu merubah pikiran saya. Kan niatnya kan ini saya bersyahadat ini bukan saat itu, bukan secara cepat lah dibilangnya. Itu kan cepat sekali ya. Walaupun sudah belajar dari kelas 1 SMA, tapi ada rencana membahagiakan orang tua dulu. Ada mau beli rumah, ada ya seperti punya niat untuk menyenangkan orang tua, ya, membahagiakan seperti orang keinginan tua. orang-orang. Nah, niatnya itu kan setelah kerja. Setelah kerja baru mau bersyahadat. Iya, betul sekali. Setelah punya uang, bisa membahagiakan orang tua. Nah, di situ dia. Nah, intinya kita buat senang orang tua, kemudian saya mau bersyahadat. Di situ rencananya kayak gitu, planning awalnya. Tapi Cuman hidayahnya Allah datang lebih cepat kan? kayak apa ya? Iya, hidayahnya datang lebih cepat. Kayak petir gitu kan. Gitu kan. Terus Nah, rasanya di situ awalnya malam itu saya berpikir kayak gini kan. Merenung sih, sekedar merenung bagaimana keadaan. Sebelum hari Minggu itu ya, kira-kira hari apa? Hari Sabtu, Jumat? Malam Minggu. Oh, malam Minggu. Ya, saya merenung bagaimana kondisi saya. Saya banding-bandingkan kan, bagaimana kondisi saya jika saya syahadat sekarang, atau syahadat nanti setelah membagikan orang tua, atau setelah ajal saya sudah tiba. Di situ ada perbandingan, ada ketakutan barangkali ya. Jujur, iya betul. Ketakutan. Dan juga kan saya sudah tahu kebenaran. Ada rasa kepikiran, nggak bisa berhenti gitu. Iya, di gimana ini? Alam bawah sadar sudah mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar ya. Tapi akal masih ingin membantah. Setiap beribadah di gereja kita jadi ngapain sih saya di sini, gitu kan. Tapi jujur sebelum ada syahadat-syahadat seperti ini, itu saya penuh dengan petualang. Enggak, tapi saya mau nanya dulu, ntar dulu itu. Saya mau nanya dulu. Iya. Kan yang lain udah pada ke atas, ke lantai 5. Terus Yusuf ini ada cuma di teras, terus kemana ini? Kan malam galau gitu kan, berpikir gimana bla bla bla. Kalau saya meninggal, ya kan? Dan saya belum menyatakan diri ini, sementara dalam diri sudah mengakui itu kan kebenaran yang ada sama Islam, kebenaran mengenai Allah. Terus itu ngapain itu waktu hari Minggu? Iya, gini kan, malam itu merenung. Malam itu merenung, besoknya bagaimana caranya supaya bisa keluar di kondisi yang sama-sama menghapit gitu kan, kondisi pandemi membuat orang tua saya takut, itu tadi takut kan, anaknya kenapa-napa. Terus sekarang kan sampai di teras, terus itu pergi ke masjid ya? Sebenarnya sampai di teras, di situ kan kita cari aman dulu ya, saya cari aman dulu. Ya biar nggak dicariin gitu kan, saya tungguin dulu sebenarnya di situ. Bagaimana orang tua saya mencari mungkin kan, atau mungkin tiba-tiba dia ke bawah, saya nggak tahu. Jadi saya tungguin, sembari saya menghubungi teman saya. Gimana di masjidnya udah siap belum, gitu kan? Oh, berarti udah diinfoin sebelumnya ya? Sudah. Malam sebelumnya. Malam itu. Malam Minggu. Iya, malam Minggu itu. Bagaimana? Sudah disiapkan belum? Saya tinggal berangkat karena waktu saya mepet. Karena kan gereja nggak lama kan? Iya. Iya, gereja cuma butuh 2 jam. Tapi kalau gereja saya 4 jam sih. Oh iya. Iya. Nah, di saat itu malam Minggu, saya menghubungi teman-teman saya. Sudah, itu sebenarnya teman saya nggak percaya. Kan saya di pertemanan itu, di lingkungan pertemanan itu terkenal orangnya suka main, jahil. Ya. Suka guyon. Ya, guyon. Sampai teman saya ngomong kayak gini, kalau bahasa Jakartanya mungkin ya, lu nggak ngeprank gua kan, gitu kan. Lu kalau ngeprank gua tabok lu, gitu kan. Nah, di situ awalnya disangka bermain-main. Terus untuk meyakinkan mereka kalau Yusuf serius gimana tuh? Ya, mereka nggak butuh kayak gitu sebenarnya. Mereka cuman aku ngucapin keseriusan aku saja. Mereka sebenarnya untuk ngomong keseriusan aku tuh butuh 3 kali biar mereka percaya. Iya. Sampai saya bilang kan, kalau memang besok nggak datang saya, karena kan emang besok mau datang, udah niatnya. Nggak usah lagi temenan sama saya gitu kan. Gitulah ibaratnya. Karena saya serius di situ. Iya. Dan
pada saat itu mereka percaya. Nah, di sini pas minggunya, saya ingat banget tuh, gereja jam 10 Pagi. 10 pagi. 10 pagi, nunggu sekitar 10 menit, 20 menit lah ya. Bagaimana biar aman, saya kasih tahu ke abang saya mau ke kamar mandi sebentar gitu kan, biar nggak dicariin. Nah itu saya sengaja ambil bangku paling belakang, saya ngomong kayak gitu. Nah minggunya buru-buru itu saya. Setelah itu semua udah disiapkan, udah matang di sana. Di gereja saya udah matang juga kan persiapannya, udah langsung. Wing, berangkat naik motor. Gimana? Udah ayo, langsung dibawa ke masjid. Ternyata teman saya ini, saya sebutlah Mr. X ya. Teman-teman saya ini udah ngasih tahu kabarnya ke keluarganya. Jadi yang menemani saya untuk bersyahadat itu bukan cuma mereka berdua, 2 keluarga sekaligus. Di situ saya kaget sebenarnya. Begitu kuatnya itu Islam persaudaraan. Iya, saya pikir hanya mereka saja dan 1 ustadz. Tiba-tiba mereka panggil keluarganya, wih, rame itu. 1 keluarga itu ada 8, 7. Jadi keluarganya itu rame-rame, sama ada bapak temannya saya. Dia benar-benar rela, padahal dia lagi di luar, dia buru-buru pulang. Saya salut banget sih asli. Di situ kan udah mulai wow gitu kan. Nah pas ke masjid itu zuhur dulu kan, zuhur dulu. Saya di luar gitu, nungguin mereka selesai sholat. Nah pada saat itu disuruh masuk. Oh jadi bersyahadatnya itu setelah sholat zuhur ya? Ya setelah sholat zuhur, karena udah azan kan ya, sudah waktunya sholat, nggak mungkin kan dibatalin cuma mau bersyahadat ya, karena nah jam 12 itu bagaimana saya menunggu di situ kan, deg-degan gitu kan ya, ada kayak gimana nih, ini sadar nggak sih gue gitu, sadar nggak sih gitu kan, takut panggilan juga kan? Iya sadar nggak sih ini, dan juga kan kondisinya saya kepepet gitu kan, nggak punya waktu banyak. Jam 10, 11, 12, sebenarnya pulang jam 1. Gereja saya. Iya. Kebetulan jadi harus ada di sana kan sebelum jam 1 itu. Iya, betul. Ya. Jadi bagaimana mengatur strategi di situ, ya Allah menolong. Timingnya pas, tepat. Di situ habis ibadah zuhur, disuruh ke dalam kan, disuruh ke dalam masjid. Diumumin ada saudara kita bertambah gini gitu. Di situ saya deg-degan. Terharu kayaknya. Bukan, belum terharu, saya deg-degan gimana nih. Ini saya sadar nggak sih gitu kan? Kayak Bismillahirrahmanirrahim Allah gitu kan. Astagfirullah. Lancarkan hambanya Allah gitu kan. Ada rasa kayak sedih lah kan, walaupun belum berpisah saat itu, tapi istilahnya udah berpisah agama kan. Saya sudah meninggalkan Tuhan saya yang lama gitu kan. Nah di situ kayak keringat dingin saya, bagaimana paniknya di situ, antara kepepet waktu, bagaimana sampai saya ketahuan keluarga saya ada di masjid, bagaimana kalau misalnya saya gagal mengucapkan syahadat gitu kan, deg-degan. Dituntun lah, sebelum dituntun itu diberitahukan dulu Islam seperti ini, seperti itu, bagaimana menjadi Islam yang baik, dan Islam itu penuh dengan peraturan. Gak semesta-mesta kamu masuk Islam bebas gitu kan. Nah saya di situ dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di situ megang begitu, kayak ada Bismillah gitu kan. Pas mengucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu pas 2 kalinya itu wah lega. Ibaratnya ada singa di belakang kita, singanya nggak ngejar lagi. Wah di situ sedikit nahan air mata gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Saya sudah menjadi seorang muslim. Di situ kebahagiaan yang mungkin nggak orang lain rasakan, tapi saya rasakan. Nah di situ ketika saya bersyahadat, ibaratnya dilahirkan kembali gitu kan, lahir baru. Memang lahir baru. Ada perasaan yang nggak bisa dijelaskan, jujur. Memang lahir baru. Ada orang yang ini. Ada kebahagiaan yang nggak bisa dijelaskan. Di situ berusaha menahan nangis itu. Bagaimana,
kan kondisinya di situ juga nggak bisa dekat-dekatan ya. Ya gitu. Tapi setelah bersyahadat, setelah diberikan wawasan bagaimana setelah kamu menjadi Islam, kamu harus seperti ini, seperti itu, bubar. Sisa saya dengan keluarga saya, keluarga teman saya. Di situ nggak tahan saya. Itu teman saya dua-duanya. Satu saya peluk sih, karena satu lagi di dalam kayaknya. Satu saya peluk, Nangis. keluar situ berderai air mata. Bahagia kan air mata? Bahagia sekali gimana? Oh Allah, aduh namanya ini saya nggak boleh sebut sebenarnya ya, karena mungkin kan bahaya di sana juga dia. Iya, jangan sebut. Iya. Okay. Gimana ini? Saya sudah bersyahadat. Saya perasaan ini benar-benar bergejolak gitu kan. Saya peluk-pelukin di situ. Bagaimana bahagianya sampai satu keluarga itu nangis. Iya. Gitu kan. Apalagi haru, iya, nggak tahu kenapa di situ lama banget saya nangis. Jujur ya, bukan karena saya meninggalkan Tuhan saya, tapi karena saya memikirkan orang tua saya. Itu salah satu faktor utama. Itu wajar. Ya, yang utama, salah satu faktor utama. Tapi yang paling utama itu bagaimana saya bahagia memeluk Islam. Yang kedua, bagaimana orang tua saya. Saya mikirkan bagaimana nanti orang tua saya tahu tentang saya yang seperti ini. Keluarga saya kan besar. Wih, kakek nenek saya punya 11 anak. Besar. Dan kemudian saya memikirkan itu, apa nanti kata mereka dan bagaimana tanggapannya ke ibu saya, apa nggak dididik ini anak. Wih, di situ saya pikirkan, bagaimana nanti kalau misalnya saya dalam artian kasarnya diusir. Ya, punya rasa khawatir. Aduh. Ya, bercampur aduk antara kebahagiaan dan keputusan yang sudah saya ambil. Rasa khawatir. Iya. Keputusan diambil. Ya, keputusan saya ambil itu kan punya apa? Resiko masing-masing kan. Dan ya itu kebahagiaan itu campur. Lama saya nangis di situ sampai itu keluarga rela nungguin saya. Iya, keluarga rela nungguin saya untuk selesai nangis. Oh, iya. Ya ibaratnya kayak anak kecil, bener-bener kayak wah. Terus nggak bisa dijelasin lah. Itu belum dapat telepon dari keluarga ya? Kamu di mana nih? Belum. Nah itu dia. Setelah saya nangis itu lama, saya pikir ini pasti sudah pulang gereja. Lama saya nangis itu sampai itu, bahkan setelah nangis masih dinasihatin. Dalam artian itu kan makan waktu lagi ya. Nah dinasihatin, udah nak, kalau misalnya kayak gitu nanti kami siap buka pintu sama kamu. Kami siap memberi makan kamu selama kamu bisa menguatkan diri gitu kan. Ibaratnya mereka berusaha memfasilitasi. Iya. Itulah kebaikannya salah satunya. Dari situ saya merasakan pertama kali bagaimana persaudaraan ya dibilangnya. Islam yang sangat kokoh persaudaraannya ya. Kuat. Begitu ya. Bagi saya kuat. Ya, kuat. Dan juga kebaikan dari teman-teman saya, keluarganya itu nggak bakal saya lupain. Dan kebaikan dari orang tua saya tidak akan pernah terlupakan. Iya. Jadi ada yang saya mau quote di sini, itu tadi waktu kan Nanda Yusuf belum bersahadat, tapi sudah menguatkan diri dengan Bismillah dan syahadat, ya. Itu yang sangat menarik buat saya karena berarti Nanda Yusuf ini sebelum masuk Islam itu kan sudah punya background perjalanan spiritual sendiri ya. Nah itu tadi saya juga pengen tahu, ini temannya yang berdua tadi ini teman SMP, teman SMA atau teman apaan? Backgroundnya aja ya? Enggak, maksudnya backgroundnya itu teman dari kecil berarti atau gimana? Mereka ini pertama kali saya bertemu di sekolah SMA, ya waktu SMA. Ibaratnya dari kelas 1 saya kenal dekat dengan orang ini, dan juga saya butuh bantuan ke mereka, saya linglung ke mereka. Jadi kami itu punya satu lingkungan pertemanan yang dibilang positif lah ya, positif, bisa saling membantu.
tapi dari semua pertemanan saya lebih dekat ke mereka gitu kan, kedua orang ini gitu. Nah, kalau Maaf, saya misalnya nanya dulu, itu kan mereka Islam, tidak ada rasa khawatir itu kalau kan selama ini maksudnya diberitahu kalau Islam itu gini, maksudnya negatif kan? Apa pada saat berteman dengan mereka tidak ada rasa khawatir seperti itu? kalau mereka, saya bilang saya nggak khawatir, justru mereka yang khawatir. Kenapa? Saya dulu pencaci, saya dulu nggak suka Islam. Iya, itu. Iya. Ada background juga di situ kenapa saya nggak suka sama Islam gitu kan. Ikut mencaci. Iya. Ya. Itu kan karena apa itu udah diperkenalkan dengan gerejanya bahwa Islam itu bla bla bla. Itu kan dari YouTube-nya Yusuf kayaknya udah ada seperti itu kan. Ya. Tapi saya tidak mau tahu lagi itu karena itu kan udah saya dengar gitu. Ya. Nah, yang saya tertarik ini yaitu tadi kan belum ini sudah minta doa sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau kita buat Islam itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu penguatan. Bismillahirrahmanirrahim itu punya makna yang sangat besar. Kalau kita meyakini dengan menyebut nama Allah bahwa dengan menyebut nama Allah itu kita meyakini, kita itu sudah yakin bahwa tidak ada apapun yang akan bisa membahayakan saya. Nah, itu kan Yusuf berdoa seperti itu kan terus itu. Nah, yang saya mau nanya itu loh, berarti Yusuf sudah punya perjalanan spiritual sebelumnya, sebelum bersahadat kan? Sudah. Ya, itu yang saya mau tahu. Sejak kapan itu yang punya Yusuf itu punya? Apakah dari teman yang berdua ini yang menemani, atau ada teman-teman sebelumnya? Teman belajar ya dibilangnya. Saya mengenal Islam itu sudah sejak saya bersekolah, karena kita di Indonesia punya beragam agama, salah satunya Islam. Kenal saja. Menjadi pembenci Islam sejak saya tahu bagaimana Islam yang disebut sebagai pembunuh, teroris dan lainnya. Nah, kemudian belajar yang memperkenalkan Islam sebagai teroris pembunuh itu siapa sebenarnya? Gini, itu punya backgroundnya lagi, Bu. Kalau Islam dikatakan sebagai teroris, pembunuh, saya dan keluarga dan bahkan beberapa orang lainnya di dalam Kristen, kata-kata seperti itu tuh udah nggak terdengar asing. Itu pertama, dari itu lingkungan mana? Lingkungan gereja, lingkungan sekolah? Iya, pertama gini, saya bukan mau menyalahkan orang lain. Pertama seperti ini. Kita biar buat belajar ini, buat yang lain juga belajar, saya juga belajar. Rata-rata orang Kristen ya, banyak yang termakan doktrin. Ya, doktrin itu yang saya mau kejar itu, doktrin itu dari sekolah apa dari gereja? Iya, jadi gini. Doktrin itu rata-rata kami umat Kristen merasakan doktrin itu, dan saya merasakan itu pertama dari media. Media Kristen gak mungkin memuji-mujikan Islam, gak mungkin kan? Bukan gak mungkin sih, bahkan gitulah. I see. Tapi kebanyakan kan, gak mungkin kan dia memuji bahkan mengagung-agungkan lah. Ada namanya media fanatik, ada media yang liberal gitu kan, saling menerima gitu kan. Nah, dari situ kan kebanyakan mengatakan bahwasanya terjadi pembunuhan. Pembunuhnya adalah salah satu orang muslim. Itu satu doktrin. Terjadi pemboman. Korbannya 200 jiwa. Wah, itu udah bikin kesel itu. Datang lagi keluarga. Di dalam keluarga, kalau misalnya di dalam keluarga itu tahu kan, pasti punya namanya di zaman sekarang, zaman digital, ada namanya grup keluarga. Itu kan gampang beredar. Media ciptaan orang yang tak bertanggung jawab mengatakan Islam seperti ini, seperti itu. Banyak kan? Ada video misalnya orang-orang yang di timur melakukan pemboman atau apa disebut sebagai teroris. Hanya saja mengatakan Allahu Akbar sudah disebut teroris. Nah, itu kan banyak. Nah, salah satunya dari situ. Keluarga yang ini satu fanatik, ini fanatik ketemu makin fanatik. Dan di situ cepat sekali itu. Masuk ke dalam diri kita cepat sekali itu. Doktrin seperti itu, gak ragu. Kemudian saya
nggak suka dengan perilaku Islam yang seperti ini orang beribadah 5 kali sehari tapi seorang teroris gitu kan, kayak punya rasa benci sekali dari situ. Itu dari media, Iya, itu dari media dan dari keluarga. Ini karena kita sudah terdoktrin melihat mereka seperti ini, kayak apalagi saya di gereja dapat dibilang informasi juga ya. seperti itu. Tapi tunggu dulu. Saya di gereja kan diajari untuk memberitakan Injil. Memberitakan kasih Tuhan. Nah, bagaimana saya melihat teman-teman saya yang disebut sebagai pengikut ajaran yang sesat dulu ya. Itu perkataan saya. Biar mereka ini sadar. Padahal di situ sebenarnya saya nggak sadar. Orang Islam ini dikatakan pengikut ajaran yang sesat. Iya, saya dari hati saya ngomong kayak gitu. Karena saya melihat sudah ada doktrin. Nah, kemudian selain daripada itu di tempat ibadah. Di tempat ibadah ini udah umum lah ya. Udah umum. Mereka ini penyembah, orang-orang penyembah Tuhan yang sesat. Mereka ini segala macam gitu kan. No. Ada kabar, misalnya ada kabar pemboman. Tunggu dulu, saya mau quote dulu. Mereka ini adalah penyembah sesat. Maksudnya itu apa? Ya, karena kan beda agama, nggak mungkin dibenarkan kan. Saya tahu, tapi dari dasar apa sampai ada statement bahwa mereka ini penyembah sesat? Apanya itu? Bukan berdasar apa? Karena orang Kristen meyakini satu Tuhan adalah yang benar, Tuhan Yesus. Iya. Bukan dasar apa? Di luar itu sesat. Iya, jadi walaupun ibu bilang agama Islam itu agama yang paling mulia, bagi orang Kristen bukan. Kristen yang mulia, nggak bisa. Jadi ya seperti itu. Ya udah didoktrin kan, masuk. Nah dari sebenarnya situ. kita sih bukan doktrin kalau kita. Enggak, saya sudah didoktrin. Iya. Kalau saya juga mau menjelaskan biar yang lain tahu, paham gitu loh, bahwa kita itu tadi apa tuh, bukan kita mau mendoktrin orang. Memang kita jelas dalam ayatnya ada gitu loh. Bukan kita mau, kita memang ada pegangan. Kita pegangannya itu Al-Quran dan hadis. Nah itu kan yang kita pegang di situ, bukan bahwa kita ini mendoktrin orang, tidak. Makanya kita hanya memberitahu bahwa, dan kita tidak bisa memaksakan agama kita kepada orang lain. Kalaupun kita menyampaikan, jadi yang itu tadi yang saya tertariknya itu. Lanjut. Itu tadi saya bilang, saya melihat teman-teman saya kayak ibaratnya, lu ngapain sih ada di agama yang seperti itu? Makanya saya kenalkan. Istilahnya saya kan mempromosikan agama ngajak saya. Temannya nih ceritanya. Saya mempromosikan agama saya. Yang memberitakan Injil. Ini loh kasih Tuhan kami nggak disuruh membomin orang, bunuh orang, segala macam ini gitu. Menjelaskan gitu ke temannya. Ya berargumen. Iya berargumen. Ya nyata, fakta, aktualnya di situ saya dapat. Oh, terus apa dong ini? Kenapa media ngomong kayak gini? Gitu kan? Masa bohongan sih saya gitu kan? Saya kan juga punya beberapa file ya, membuktikan kalau misalnya ini ada teroris gini-gini. Saya punya video, foto. Ini gimana dong? Ini gimana? Agamamu itu sesat, saya bilang gitu kan. Iya, bilang gitu. Terus jawabnya apa dong? Teman saya, lu kenapa? Gitu. Itu kan, lu kenapa? Datang-datang kayak gini. Lu udah kenal agama gue sejak kapan? Gitu kan. Lu udah kenal agama gue sejak kapan? Terus saya bilang, sejak saya sekolah, saya kenal agama kalian. Itu kan, kayak di awal saya bilang, ada beberapa agama dan saya tahu. Nah gitu. Terus? Oh, lu tahu Islam itu udah sampai mana gitu kan? Tadi kan kenal dari mana, sekarang sampai mana gitu? Sampai mana? Ya sampai sini. Agama kalian itu agama yang seperti ini, saya bilang gitu kan. Ini file atau berita seperti ini lu dapat dari mana? Ini kan. Ya pastinya resmi lah. Di situ saya pede ngomong resmi gitu kan. Ya saya berusaha menyadar-nyadarkan mereka, padahal saya nggak sadar. Iya, nggak apa-apa. Nah terus? Nah di situ antara bertukar pikiran, memberikan fakta yang sesungguhnya, di situ
Bertukar pikiran tapi iya, ngotot nih ya. Iya, ngotot. Saya kan masih Kristen. Iya. Bahkan sampai kelas 11 pertengahan lah. Itu saya masih 11 itu kelas menjajakan. Kelas 11 pertengahan berarti umurnya 17-18. Kelas 2 SMA berarti ya? Iya, kelas 2 SMA, kelas 2 SMA pertengahan lah gitu ya. Nah, di situ saya masih menjajakan firman Tuhan. Itu saya sebut firman Tuhan dulu itu. Iya. It's okay. Iya. Nah, terus? Iya, seperti itu. Saya masih tetap ngotot. Ya, karena kan memang tujuan awal untuk memberitakan Injil kasih, untuk mengasihi. Cuman saya kebalikannya, saya dikasihi. Nah, terus gimana? Jadi pengetahuan kamu sudah sampai mana? Kamu mengetahui Islam sejak kapan? Terus kamu gimana jawabnya? Iya, saya jawab biasa aja. Saya tahu Islam ini, seperti itu karena media mengatakan. Bagaimana kamu nggak tahu sedangkan saya sudah tahu lebih dahulu? Kamu nggak tahu tentang agama kamu. Saya berusaha menjatuhkan gitu. Terus jawaban dia apa? Yang bisa membuat Yusuf sampai punya berpikir loh gitu. Ada flashback gitu, bisa berpikir kok ini. Oh, jadi seperti itu lebih ke belum. Dalam artian masih kayak nggak percaya. Iya, masih kayak enggak, ini beneran. Saya ngasih bukti, kamu nggak ada bukti, gitu kan? Ya kan? Nah, di situ aku merasakan bagaimana mukjizat Allah bekerja. Dalam artian, saya membuktikan inilah buktinya. Ada pembunuhan misalnya, ada pemboman. Mereka membuktikannya dengan apa? Dengan kasihnya, kasih Islam. Mereka merangkul, mereka nggak ngomong, ih lu ngejek agama gua lu, gitu kan. Mereka nggak, kalau mungkin saya ketemu yang jahat udah ditendang saya, iya kan? Iya. Udah ditebas saya, tapi mereka merangkul. Bukan gitu gini. Saya tetap ngotot gitu kan. Lu gimana bisa gitu? Omonganmu nggak ada alasan, nggak ada bukti. Ini udah ada bukti saya gitu kan. Ibaratnya saya tetap ngotot gitu kan, ngasih tahu. Sembari memberikan bukti, saya tetap ngasih tahu. Jadi gini, sebenarnya lu salah dalam jalur. Kembali lagi ke Kristen, saya balikin. Ini bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu nggak seperti ini. Ajaran kasih ini sama sekali di kalian itu nggak ada. Ya nggak ada gitu. Disinilah gue pengen ngasih tahu gitu. Ibaratnya saya pengen ngasih tahu kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Kristus, bilang gitu. Apa itu kasih Kristus? Kasih Seperti Kristus, apa? kasih saling mengasihi, membantu, benar-benar menyayangi saudaranya seiman, tidak melakukan perbuatan dosa, seperti itu. Kalau kalian kan, orang nggak ada salah dibom, saya berdengar seperti itu kan, pede banget saya. Terus? Karena kan saya punya bukti kan, saya nggak salah kan. Terus dia nanggapinnya gimana? Santai aja. Bukan, ini kami belum menyentuh atau masuk ke dalam Al-Quran ya. Iya. Ini kami masih main logik. Main logik. Terus jawabannya apa tuh? Gini, kalau seperti itu, kalau kami jahat, kalian tuh udah habis, gitu. Kalian tuh udah habis. Jadi jangan dulu sebut Islam sebagai penjahat, gitu. Pelan sekali nadanya. Kami ini di sini orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan mayoritas, di situ nggak bahas, di situ benar-benar kayak merendah. Saya tinggi di situ, mereka merendah. Kami di sini orang yang taat kepada Allah. Kami dilarang membunuh, memperkosa. Kami dilarang untuk membom, melakukan hal-hal keji lainnya, sama seperti yang kamu katakan gitu. Ya, ini saya tahu semua agama kan di situ saya berasa kayak paling tinggi kan. Saya dibantah lagi, bilang oh iya. Terus saya bilang gimana? Gitu. Saya ucapkan secara tinggi nadanya, saya bilang gini. Semua agama tuh, maaf Bu ya, tapi sebenarnya itu yang lalu saya. Iya, gak apa-apa. Kan kita ini mau tahu juga karena gimana saya jalan perjalanan. Saya ini dulu suka ngatain agama Islam. Iya. Saya bilang ya, semua agama itu memang mengajarkan hal yang baik. Semua agama itu mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik, tapi cuman Islam lah agama yang paling buruk
dari yang paling buruk, saya bilang gitu. Ih, pede banget saya di situ kan. Tunggu dulu. Terus dari mana lo sampai bisa dapat ngeluarin statement seperti itu? Dari file-file, dari video-video, gambar-gambar yang dikirim kepada saya, dari yang saya lihat, info yang saya dengar. Banyak, bukan hanya seperti dari nyata dunia maya, dari keluarga saya, hal yang paling dekat aja dulu. Karena kan kami dalam keluarga berbincang. Bukan berarti maaf ya, bukan berarti keluarga saya menjelek-jelekan Islam ya. Iya. Dan itu umum gitu loh. Kalau karena kita itu umum, itu pernyataan umum. Semua orang-orang yang kalau nonton videonya, semua orang-orang yang non muslim, maaf ya, semua orang-orang yang non muslim sebelumnya itu ya menganggap Islam itu adalah teroris. Karena yang mereka dapatkan itu seperti Yusuf tidak jauh, dan sepertinya memang media itu memang mengkondisikan bahwa Islam itu seperti ini loh. Jadi hampir semua yang saya suka, saya sih senangnya nonton yang dari luar ya, YouTube dari luar itu yang akhirnya menyatakan Islam. Nah itu semua kayaknya pernyataannya seperti itu, media itu. Jadi media punya peran yang besar sekali ya rupanya ya. Punya, jujur punya. Dan juga kan kita lihat dari aktivitas sehari-hari bagaimana mereka Islam ini berpakaian, bercadar. Saya anggapnya itu kayak apa ya, aneh, menyembuhkan diri, aneh gitu kan. Dulu itu saya anggapnya aneh, kayak warna hitam lagi, udah kayak maaf setan, udah kayak teroris, udah kayak wah. Saya melihat orang seperti itu, apalagi penutup kuping kan, istilahnya sama kayak penjahat kan. Penjahat kan kamu lihat mukanya. Saya menyebut itu orang penjahat. Ini penjahat, ini kamu lihat mukanya, gitu. Saya dulu frontal menjelek-jelekan Islam. Saya bilang, lihat pencuri ini, yang kayak gini pembunuh. Karena apa? Itu mukanya nggak dilihatin, gitu kan. Itu ngomong sama temannya ya? Iya. Temannya Islam. Bukan hanya teman saya yang Islam, yang Kristen juga. Banyak saya bilang kayak gitu. Al-Quran contohnya. Al-Quran itu saya bilang, ini bacanya dari sebelah kanan ini. Udah kayak baca komik. Karena kan komik bacanya dari sebelah kanan. Dia bilang, ini komik ini. Saya dulu parah. Menjelekan Islam parah banget. Iya makanya ketika ini satu ketika itu ya Bu ya. Saya merenung. Gimana kalau selama ini saya salah? Sempat ada seperti itu ya? Ada. Gimana kalau selama ini saya salah? Tunggu dulu. Imbasnya itu loh Bu, ngerti nggak Bu? Ngerti. Kapan sampai pemikiran seperti itu muncul itu? Gimana kalau saya salah? Iya itu kan pertanyaan besar itu. Iya ketika merenung waktu itu kelas 2, belum nyampe ke hijrahnya lah, masih merenung. Tapi jujur, kan saya kan pengamat ya. Sebelum saya berargumen, sebelum saya mengeluarkan perkataan itu, saya sedikit mencontek bagaimana di Instagram dunia maya mereka mengatakan seperti ini, ceramah-ceramah. Saya di situ berusaha membantah. Iya, saya mencari celah. Oh berarti entar dulu. Berarti sebelum muncul itu Yusuf juga mendengarkan ceramah. Iya. Ceramahnya. Dalam artian kan kayak maaf ceramah-ceramah yang dipotong-potong yang ditujukan untuk. Iya. Saya istilahnya mencari celah lah. I see. Nah, terus? Kalau berpikir apakah saya salah dalam bertindak gitu kan, itu waktu kelas 2 waktu kelas 2 di depan kelas kalau nggak salah, belum pulang sekolah, sudah berpikir kalau misalnya saya salah mengucap selama ini, karena kita kan di Kristen yang kau lakukan yang buruk itu yang kamu dapat. Kalau dalam Islam sih gini, saya potong dikit ya. Kalau dalam Islam sih kamu berbuat kebaikan sebesar debu, balasannya juga itu ada. Iya, gini. Kamu berbuat kejahatan sebesar itu, balasannya juga ada. Iya, punya pikiran seperti itu. Terus? Ibaratnya kalau misalnya ternyata fakta di lapangan memang saya salah, saya udah nyerocos duluan. Gimana efeknya nanti? Saya berpikir seperti itu. Saya coba gali di situ. Udah mulai menggali situ. Udah mulai kayak akal sehatnya udah jalan. Iya. Kalau saya sih bilang akal sehat udah jalan ya. Ada akal sehat udah jalan. Nah di situ udah kayak
yang tadinya saya nggak mau ngasih ngomong, teman saya di situ mulai ngasih ruang, Ya. menjelaskan gitu kan. Udah tidak ada istilahnya sini udah tidak egois ya, udah. Ya. Waktu itu bicara tentang fakta dan kenyataan, kebaikan Islam, cara beribadah, dan juga untuk apa adanya hal-hal kejam seperti teroris ini, dan kenapa Islam selalu dibawa-bawakan dalam situ gitulah. Diceritakan, ya disitulah momen-momen fakta itu bergejolak dengan momen-momen yang terdoktrin ini, saling beradu. Aduh gimana nih? Saya kan bukan sekedar cari tahu, saya tetap berkonsultasi dengan kenalan saya. Saya punya pendeta, ya, saya punya teman pendeta. Saya tetap mengeluarkan statement. Bagaimana kalau teman saya mengatakan seperti berarti Yusuf ini punya pendeta yang diajak berdiskusi juga? Punya. Dengan pertentangan yang Islam yang ada ini dengan ini? Punya. Terus apa dong jawabannya? Semua orang punya. Semua orang kalau mencari itu pasti punya. Jadi apa itu? Pendetanya bilang apa? Kalau pendetanya tetap menegaskan inilah Tuhan. Karena nggak mungkin kan dia ikutin. Iya. Itu tetap mereka salah gitu kan. Tapi kan diskusinya Yusuf ceritanya ini kan mencari tahu. Iya gitu. gini. Ya. Ada gejolak kan di dalam diri mencari tahu, terus berdiskusi dengan pendeta. Apakah jawaban pendeta itu memuaskan Yusuf atau gimana? Kalau dibilang memuaskan waktu saya di Kristen itu sudah cukup. Sudah cukup. Cuman rasa puas yang ibu bilang itu ada di sisi lain. Ada di sisi mencari kebenaran. Saya kan sudah menemukan saat itu fitrah sebagai manusia itu ya. Saya kan di situ seorang Kristen, saya dong masih mengimani iman Yesus. Saya masih Yesus ini Tuhan, dia ini sangat luar biasa kasihnya gitu kan. Saya berdoa dari saya umur bayi sampai saya lahir, sampai saya besar seperti ini, saya tetap berpegang pada Tuhan, bilang gitu kan. Di situ iman Kristen saya tetap percaya pada Yesus. Cuman di sini dibilangnya sisi kontradiksi yang tadi masih ada. Itu punya cerita lain. Itu punya cerita lain karena saya udah kebanyakan tahu fakta di lapangan dari teman saya. Saya mencoba berargumen dengan orang yang lebih tahu. Ustadz. Di mana ketemu ustadznya? Siapa yang memperkenalkan ustadznya? Saya sendiri. Saya sebegitu bukan nekat sih. Gila saya. Saya sebegitu gilanya dari rumah. Cuman mau tahu ya. Bagaimana sih sebenarnya itu kalau misalnya saya berargumen itu dengan mereka itu, mereka sadar nggak sih gitu kan? Di situ masih tetap iman Yesus. Berargumennya juga nggak masuk ke dalam Al-Quran atau apa, cuma bicara logika. Logika. Yang itu tadi ada pertentangan itu kan, tentang Tuhan, tentang bagaimana Islam tumbuh di Indonesia, di dunia. Di situ lah mulai saya my trip gitu kan. Nah, di situ dari pergi saya rumah, saya ingat betul satu masjid yang saya kunjungi itu apa? Mualaf Center Indonesia. Di situ saya ngerasa apa ini kode ya. Kalau saya sekarang mikirin ke yang lalu, pertama itu saya ngunjungin masjid apa? Mualaf Center Indonesia. Di mana tuh? Di Bekasi, di depan Mall BCP. Silakan di search nanti. Pertama kali di situ, saya mikir yang lalu-lalu, kok kayak ini ada pesan-pesan tersembunyi gitu kan? Saya datang ke Mualaf Center Indonesia, masjidnya gede itu dalam pembangunan, gede. Masuk. Cuman di situ lagi acara pengajian. Ada ustadz satu. Nah, di situ ustadznya orang Batak. Sama dong orang Batak. Saya lupa namanya jujur. Nah, saya masuk. Saya cuma dengar ceramahnya. Mereka nggak tahu saya orang Kristen gitu kan. Nah, di situ mereka pulang. Saya stop nih ustadz. Kamu, bukan gitu kan. Sebentar Pak, gitu kan. Saya kan terkenal Batak sama Makassar ya. Iya, gitu kan. Terkenal Batak lah gitu. Tapi orang dari Jakarta gitu kan. Batak. Sini kamu gitu kan. Saya mau ngobrol sama kamu, boleh gitu kan. Gini.
Cuman di situ nggak puas. Nggak puas ngobrolnya. Apa yang diobrolin sampai nggak puas? Iya. Nggak nanya-nanya. Bukan dulu. masalah ngobrolin apa. No. Bukan masalah ngobrolin apa. Waktu itu hal yang bikin saya nggak puas itu Ustadz ini punya kepentingan yang benar-benar genting. Yang benar-benar harus pergi dari situ. Oh gitu. Kirain diskusi yang nggak memuaskan. Iya, enggak, tunggu dulu, Bu. Ini Terus? dia perjalanan saya yang saya sebut perjalanan ini benar-benar perjalanan. Punya urusan yang mendadak, saya bilang, "Oh, sini saya minta kontakmu." Dikasih, saya berkomunikasi tapi agak jarang balasnya. Di situ saya pergi dari satu masjid ke masjid dua. Masjid kedua yang mana tuh? Masjid kedua kalau misalnya kita mengarah ke Pekayon. Gimana jelasinnya? Jalan Pekayon, ada namanya Jalan Pekayon besar gitu kan. Nah, Bekasi juga? Bekasi, tetapi Bekasi. Ini masjid Pekayon. Nggak ada orang. Ustadz nggak ada. Maju lagi ke masjid ketiga. Masjid ditutup. Keempat, saya masuk ke masjid LDII. Saya masuk ke masjid LDII. Ini masjid apa kok? Saya sempat duduk di situ, saya ngerasain ada apa ya, kayak nggak biasa gitu. Adem. Pergi saya dari situ. Nah, maaf. Nah, saya pergi dari situ, masuk ke masjid ke-6. Di situ saat sholat apa gitu, sholat zuhur kayaknya, sholat zuhur. Cuman imannya juga sama. Masuk ke masjid 7, di situ saya ketemu. Masih saya ngomong bagaimana tentang ketuhanannya, bagaimana menurut kamu Alkitab, apa yang salah sebenarnya? Sempat, tapi ngobrol di situ dilayanin. Layanin. Dalam sehari itu berarti ada 7 masjid ya? 7 masjid. Masya Allah. Besoknya ada 1 masjid lagi, saya ke situ lagi. Nggak puas ngobrol semua. Tapi masih yang masjid ke-7 itu? Iya, betul. Terus? Saya kan janjian gitu kan, ayo kita ketemu lagi gitu kan. Iya, terus? karena udah habis waktu, udah sore. Terus? Bisa-bisa saya dipanggil ibu kan. Wah, bahaya kalau sampai mereka tahu saya di masjid. Nah, di situ besok saya datang lagi. Di situ bercerita tentang bagaimana Alkitab. Jam berapa tuh janjiannya? Tetap pada duhur. Oh, pada duhur. Iya. Nah, janjiannya itu dalam artian coba sebutkan kesalahan di Alkitab gitu kan. Terus? Dia membawa argumen bagaimana saya punya Tuhan 3 kan.